Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Tadi Ibu mau bertanya. Tadi di kelas ini siapa yang pertama sekali sampai? Hairul. Hairul. Saya, Bu. Baik sekali ya. Disiplin sekali Hairul. Nah, Hairul diminta tolong untuk memimpin doa ya. Baik teman-teman, kepada tangannya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa hari ini Allah meridhai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu ada yang kawan yang tidak hadir hari ini? Ada Bu Fazia. Ada Bu Fazia nggak hadir. Iya, ada kabar dia? Izin, Iya, Bu. Dia ada acara. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Najmi Ananda Utami, Hadir, Bu. Risa Farnadian Nur, Hadir, Bu. Sema Putri Fatmala, Hadir, Ibu. Khairul Aswad, Hadir, Bu. Fazia berarti yang nggak hadir ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang komponen kimiawi penyusun sel. Ada ingat apa aja? Karbohidrat, Protein. ya, Lemak. Mineral. asam nukleat. Nah, jadi minggu lalu kan Ibu ada menyuruh kalian untuk baca-baca mengenai struktur organel sel beserta fungsinya. Sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ketika Ibu menunjukkan gambar ini, apa yang kalian bayangkan? Hairul? Ini apa, Rul? Itu orang lagi kerja di Ya, Tuna? Teknik mesin. Raisa? Pembuatan di suatu pabrik besar. Ya, dan ini apa lagi di dalam? Mesin yang mengatur untuk produksi. Ada yang lain? Ibu kurang apa, Bu? Kelompok belakang. Ya, benar sekali ya, anak Ibu. Jadi gambar ini merupakan gambar sebuah pabrik ya. Di mana di dalam pabrik ini terdapat apa saja tadi yang Hairul sebutkan? ada mesinnya, Bu. Ya, ada mesinnya, kemudian ada pipa saluran air, kemudian ada pembangkit listrik. Demikian juga di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali organel-organel penyusun yang dimana bekerja sama untuk menghasilkan tujuan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni adalah organel sel beserta fungsinya. Selanjutnya Ibu menampakkan kepada kalian bahwasannya ini terdapat dua buah gambar. Gambar ini apa yang di atas laki. Sema apa Sem ini? Orang yang sedang berlari. Dea di bawah. Pusing, Bu. Kerja, stres. Benar, terima kasih. Nah, jadi gambar di atas ini menunjukkan orang yang terlalu bersemangat. Bersemangat dalam artian ketika dia berolahraga, otomatis energinya ini lagi maksimal, kan? Sedangkan yang di bawah orang yang sedang lemas. Nah, jadi ketika kita berolahraga, otomatis tubuh kita lagi sehat-sehatnya gitu. Jadi organel sel
tingkat metabolismenya terganggu. Sitoplasma. Benar. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu Sel. membran sel. Nah, apa itu membran sel? Dinding sel, Bu. Pelindung. Sel. Bagian Bagian yang luar. Ya, jadi membran sel ini merupakan pembungkus ataupun pelindung dari sel. Yang dimana membran sel ini merupakan tempat keluar masuknya suatu zat. Nah, membran sel ini dia bersifat selektif semi permeabel. Nah, jadi apa Bu selektif semi permeabel itu? Jadi selektif semi permeabel itu merupakan sifat dari membran sel yang dimana hanya zat-zat tertentu saja yang bisa dilalui. Contohnya cairan, air, dan lain sebagainya. Jadi membran sel ini terletak pada bagian paling luar dari sel. Terdiri dari dua lapisan. Yang pertama ada protein, yang kedua ada fosfolipid. Selanjutnya apa struktur dasar sel? inti. Ya, ini
sel. Terus di sini ada nukleus sebagai pengatur sel. Nah, lalu ini yang besar ini ada vakuola. Vakuola sentral. Berarti dia itu vakuola utama. Nah, lalu di sini ada retikulum endoplasma, kemudian ada kloroplas, ada mitokondria dan lain-lain. Sekian. Ibu mau bertanya. Ya, silakan ini. Kenapa itu selnya berwarna hijau? Bukannya yang berwarna hijau itu cuman kloroplas kan? Kenapa ini warna hijau? Tapi nggak nampak. Itu apa? Ya, ini ada dinding sel. Ya. Nah, lalu di dalamnya itu lapisan kedua ada membran sel. Terus di sini ada nukleus sebagai pengatur sel. Nah, lalu ini yang besar ini ada vakuola. Vakuola sentral. Berarti dia itu vakuola utama. Nah, lalu di sini ada retikulum endoplasma, kemudian ada kloroplas, ada mitokondria dan lain-lain. Sekian. Ibu mau bertanya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah di sini di antara kalian dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan? Bu, ya silakan Faiza. Jadi sel itu adalah unit terkecil dan dia juga unit dasar kehidupan yang mampu melakukan semua fungsi hidup seperti metabolisme, kemudian reproduksi, kemudian juga respon terhadap rangsangan dan lainnya, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih Faiza. Nah, jadi Ibu simpulkan ya. Nah, bahwasanya sel ini merupakan unit terkecil daripada kehidupan makhluk hidup. Nah, di mana unit terkecil ini dia bekerja tanpa henti. Yang di dalamnya reproduksi sel, metabolisme sel, kemudian pewarisan sifat. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini yakni mengenai komponen kimiawi penyusun sel yang terdiri dari karbohidrat, protein, kemudian lemak, vitamin, kemudian asam nukleat. Nah, adapun struktur dan fungsi dari organel sel terdiri dari tiga jenis utama. Yang pertama yakni ada dinding sel, membran sel, dan sitoplasma. Nah, berhubung tadi terdapat pretest, maka Ibu akan memberikan kalian post-test. Nah, post-test ini mohon dijawab semaksimal mungkin ya, karena akan Ibu nilai. Silakan dijawab selama 10 menit ya. Silakan. Sudah siap? Sudah, Ibu. Nah, jadi ketika anak-anak Ibu semuanya ini setelah mempelajari materi sel, apa yang anak-anak Ibu rasakan? Sujud. Ya, takut. Bagaimana Allah sedemikian rupa mendesain yakni tubuh kita sesempurna mungkin, mulai dari segumpal darah menjadi manusia yang sempurna ini, gitu. Maka dari itu kita sebagai manusia